Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurihwan Putra Pratama dengan NIM H131161005. Untuk tugas ketiga ini kita akan membahas tentang digitasi. Jadi, digitasi itu merupakan proses konversi dari data raster menjadi data vektor dengan perangkat lunak SIG atau yang kita gunakan ini yaitu ArcMap. Ini merupakan peta hasil rektifikasi yang kita buat pada tugas kedua. Jadi kita menggunakan sistem koordinat derajat desimal, berarti sistem proyeksinya itu geodetik ya. Nah, hal yang pertama kita lakukan untuk memulai proses digitasi ini, pertama kita akan buka katalog, kita buka workspace-nya, tugas 3, kita buat new shapefile, come on, new shapefile, yaitu point. Kita akan ikuti tutorial dari Pak Samsu, yaitu kita buat sarana ibadah, oke, point, dan untuk koordinatnya kita menggunakan WGS 1984, jangan lupa. Oke, terus kita oke. Nah, sekarang kita punya titik ya, kita punya titik, lalu kita cari dulu masjid-masjidnya. Di sini ada beberapa, di sini juga ada. Oke, jadi menurut teori dari Pak Samsu Arif, yaitu karena skala peta cetak ini 1:50.000, maka untuk mendigitasinya kita harus menggunakan skala 1:10.000, seperti yang beliau katakan. Nah, ini ada satu masjid, kita tandai dengan poin yang telah kita buat tadi. Pertama, klik kanan, edit fitur, dan start editing. Lalu akan muncul fitur. Di situ kita pindahkan dulu editornya ke atas. Kita punya sarana ibadah, kita klik point dan kita simpan di sini. Nah, lalu kita cari yang lain. Di mana? Oke, ini ada satu lagi. Itu kayaknya rumah makan deh. Oh iya. Cari lagi. Oh, ini ada satu. Kita back to point, tandain, dan kita cari lagi. Sini saya pakai 3 aja ya. Mungkin 4. Kita tandain satu dan satu lagi. Construction tool. Oke. Kalau kita zoom, bisa dilihat kan ada beberapa titik yang sudah kita buat. Ini masih dalam mode edit, kita stop editing dulu. Save edit, oke. Nah, di sini sudah ada 4 titik sarana ibadah yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya kita akan buat jalan. Nah, jalan itu dia menggunakan save file, terus polyline. Kita akan kasih nama jalan. Jangan lupa koordinat sistemnya WGS 1984. Lalu oke. Nah, kita zoom lagi ke 10.000. Kita cari jalannya. Di mana ya? Cari jalan-jalan yang besar. Nah, ini aja.
akan mulai dari sini. Nah, untuk mengecek apakah kita menggunakan polyline atau polygon pada jalan ini, menurut teori dari Pak Samsu itu kita akan kita ukur dulu jarak lebar dari jalan tersebut. Nah, bentar. Ini ya, bentar. Oh, ini terlalu besar. Kalau dia lebih dari 25 meter lebarnya, maka untuk mendigitasi jalan ini kita menggunakan polygon. Jadi saya cari saja jalan yang lain. Maybe this. Oke, kita gunakan jalan yang ini ya. Nah, kita sudah punya lainnya. Lakukan hal yang sama seperti sarana ibadah tadi atau poin tadi, edit feature, start editing. Kita punya jalan, kita klik dulu jalannya, line, dan kita mulai menggaris jalannya. Oke. Lanjut. Untuk menggeser kita pilih ini. Saya sampai pertigaan sini aja. Terus lanjut lagi lainnya. Sini ada jembatan. Terus dan untuk menyelesaikan kita tinggal klik 2 kali. Nah, alangkah bagusnya jika kita ingin membuat line untuk jalan, alangkah bagusnya kalau dia dibuat sedikit menonjol. Ada di display selection simbologi. Nah, simbologi kita pakai HQRM warna merah. Oke, kita stop editing dulu. Yes. Lalu jika kita zoom to extend, nah kita bisa lihat jalan yang tadi kita buat di sini. Ada kan? Lalu titik yang tadi kita buat. Selanjutnya polygon atau area. Pertama kita buka katalog lagi di tugas 3 karena saya menyimpan semua save file di situ. Kita buka save filenya. Tutupan lahan. Kita tutup saja. Nah, ada trik yang dipraktekkan oleh Pak Samsu, yaitu merubah polyline menjadi polygon. Maka kita akan menggunakan trik itu di tugas kali ini. Kita jangan lupa masukkan koordinatnya, guys. Oke. Lalu oke. Nah, kita udah punya tutupan lahan polyline. Lalu kita cari lahan yang akan di wait. Full extend. Satu banding 500.000. Bentar, petanya hilang.
center, fix zoom in, fix zoom out. Oh boy, zoom ke layar. Nah, hampir aja hilang. Kita bisa lihat di sini titik. Kita akan bikin poligon ya. Di mana tadi? Maybe this. Kita cari yang gampang saja. Oke, kita akan coba yang ini. Little bit zoom. Kita akan tutup perlahan. Seperti yang tadi lakukan, edit fitur start editing. Tutupan jalan. Nah, untuk melakukan ini kita lebihkan sedikit. Oke. Nah, jadi kita lebihkan saja ya di ujung satu sama ujung satunya. Selanjutnya kita coba satu lagi ya. Let me find dimana. Kita full extend dulu. Maybe this is. Oh ya, di sini ada. Kita akan coba kita zoom dulu. Nah, kita line dilebihkan. Jangan lupa ikuti pinggirnya. Oke, aman. Oh, agak lewat ya. Ya udah, gak usah. Nggak apa-apa. Karena ini hanya praktek. Dan lebihkan. Oke. Kita coba lagi di shape yang satu ini. Oke. Terus nah, lalu kita nope. Kita stop editing. Nah, jadi kita zoom out. Dia ini ya, ini sama ini yang sudah kita polyline tadi. Nah, bagaimana cara merubah polyline menjadi polygon? Pertama, kita akan menggunakan arc toolbox. Lalu kita menggunakan data management tool. Kita gunakan data management tool, terus fitur, terus ada fitur to polygon. Kita gunakan ini. Input fitur, workspace, tulis 3, tutupan lahan. Kita add. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, kita sudah punya. Lalu kita ganti output. Ini ada tugas 3. Kita namakan tutup 2. That's nice. Lalu kita oke.
tunggu sebentar. Dia sebentar. Vacancy order and exception. Kita coba lagi ya. Katalog. Oh benar, toolbox. Fitur to polygon. Oh ini. Fitur warna lahan. Kita ganti jadi to flash. Save. Dan oke. Kok dia gagal lagi ya? Fitur to polygon. Iya benarnya sih. Kita lihat dulu. Ini ya polygonnya. Fitur to polygon. Ya bener kan, tutupan lahan. Outputnya kasih nama tutup. Save. Yang terjadi coba dia track mau. Oke, mungkin agak sedikit error untuk bagian poligonnya, tapi secara garis besar seperti cara melakukannya. Jadi kita punya titik, line, dan yang semestinya menjadi poligon. Seperti itulah materi digitasi kali ini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.